Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amanda Regita Cahyani dari kelas 12 Kimia Industri 3 Rombel B ingin menjelaskan tentang utilitas pengolahan air baku bagian sedimentasi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang utilitas. Utilitas merupakan sarana penunjang proses yang diperlukan pabrik agar dapat berjalan dengan baik. Contoh utilitas itu ada air, listrik, udara, gas, dan api. Selanjutnya yaitu air baku. Air baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah, atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum. Gambar proses pengolahan air baku. Yang pertama, air baku dikirim ke proses presedimentasi, selanjutnya proses koagulasi, proses flokulasi, sedimentasi, filtrasi, reservoir sehingga menghasilkan air bersih yang siap untuk didistribusikan. Sedimentasi. Sedimentasi adalah pemisahan solid dari liquid menggunakan pengendapan secara gravitasi untuk menyisihkan suspended solid. Unit sedimentasi merupakan suatu unit operasi yang berfungsi untuk memisahkan solid dan liquid dari suspensi untuk menghasilkan air yang lebih jernih dan konsentrasi lumpur yang lebih kental melalui pengendapan secara gravitasi. Jenis-jenis sedimentasi. Yang pertama ada sedimen fluvial. Jenis yang satu ini yaitu pengendapan hasil erosi yang terjadi di sungai yang membentuk sedimen fluvial. Hasil pengendapan di sungai biasanya berupa batu giling, pasir, kerikil, dan lumpur yang menutupi air sungai. Sedimen fluvial ini bisa dimanfaatkan untuk bahan bangunan atau pengaspalan jalan. Banyak penduduk bermata pencaharian sebagai pengumpul pasir, kerikil, atau batu hasil sedimen fluvial. Yang kedua ada sedimen limnis. Sedimen limnis yaitu salah satu jenis sedimen yang pengendapan hasil erosi terjadi di danau dan membentuk sedimen limnis. Hasil pengendapan di danau ini biasanya berbentuk delta, lapisan batu kerikil, pasir, dan lumpur. Yang ketiga ada sedimen marin. Sedimen marin ialah suatu pengendapan hasil erosi terbanyak terjadi di laut. Pengendapan hasil erosi di laut akan membentuk sedimen marin. Salah satu bentuk sedimen marin ialah gumuk pasir atau sand dunes. Gumuk pasir ini berasal dari pasir yang terangkat ke udara saat ombak terpecah di pantai landai. Selanjutnya, pasir terbawa angin ke arah darat dan terendapkan membentuk timbunan pasir. Fungsi sedimentasi. Yang pertama, mengurangi beban kerja unit filtrasi dan memperpanjang umur pemakaian unit penyaring. Selanjutnya, yang kedua, mengurangi biaya operasi instalasi pengolahan. Yang ketiga, memisahkan partikel utuh atau diskrit seperti pasir dan juga untuk memisahkan padatan melayang atau suspensi yang sudah menggumpal. Bab dampak sedimentasi. Yang pertama delta. Salah satu dampak dari sedimentasi yaitu akan membentuk delta. Delta terbentuk di muara sungai yang lautnya dangkal dan aliran sungainya membawa banyak bahan endapan. Daerah delta ini biasanya subur. Berdasarkan dari bentuk fisik, delta bisa berbentuk kaki burung, busur segitiga, dan kapak. Lahan delta bisa dimanfaatkan untuk suatu kegiatan pertanian, peternakan, dan perikanan. Penyebab dampak sedimentasi yang kedua yaitu tanggul alam. Tanggul alam ini terbentuk di tepi sungai akibat sebuah timbunan material yang terbawa saat terjadi banjir. Material tersebut ini terendapkan di kanan kiri sungai. Timbunan tersebut ini semakin tinggi menyerupai tanggul. Penyebab dampak sedimentasi yang ketiga yaitu meander. Meander yaitu sebuah kelokan-kelokan alur sungai. Meander ini terbentuk melalui proses sebuah pengikisan dan pengendapan yang terjadi di bagian dalam ataupun luar lekukan sungai. Pada bagian sungai yang alirannya cepat akan terjadi suatu pengikisan. Bagian sungai yang alirannya lambat akan terjadi suatu pengendapan. Proses ini berlangsung secara terus-menerus sehingga akan membentuk meander.
Penyebab dampak sedimentasi yang keempat yaitu Danau Tapal Kuda atau Oxbow Lake. Oxbow Lake ini terbentuk akibat sebuah proses sedimentasi yang terus-menerus di meander sungai. Akibat dari proses pengendapan, material sedimen akan memotong alur sungai yang sehingga menjadi lurus. Cekungan alur sungai yang terpotong akan membentuk suatu genangan air yang menjadi danau. Penyebab dampak sedimentasi yang kelima ada gumuk pasir. Gumuk pasir ini terbentuk dari hasil suatu pengendapan oleh angin. Tiupan angin yang kuat di daerah gurun ataupun pantai akan membentuk sebuah gumuk pasir. Gumuk pasir ini terdapat di sepanjang pantai barat Belanda yang menjadi tanggul laut negara tersebut dan di pantai Parangtritis, Yogyakarta. Faktor mempengaruhi kecepatan sedimentasi. Yang pertama ada ukuran partikel. Bentuk partikel dan konsentrasi partikel semakin besar, semakin cepat mengendap dan semakin banyak yang terendapkan. Yang kedua, viskositas cairan. Pengaruh viskositas cairan terhadap kecepatan sedimentasi yaitu dapat mempercepat proses sedimentasi dengan cara memperlambat cairan supaya partikel tidak lagi tersuspensi. Yang ketiga ada temperatur. Bila temperatur turun, laju pengendapan berkurang. Akibatnya, waktu tinggal di dalam kolam sedimentasi menjadi bertambah. Yang keempat, berat jenis partikel. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.